Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jangan lupa salat subuh ya. Untuk hari ini saya tentang sharing buat teman-teman yang mungkin lagi merantau. Saya ngajak teman-teman untuk mengingat orang tuanya, yaitu sedekah untuk orang tua. Kenapa harus sedekah sama orang tua? Misal nih teman-teman jauh dari orang tua, tidak bisa membantu orang tua langsung ketika mungkin kita tidak melihat langsung apa kesusahannya, yaitu dengan cara kita membantu orang lain di sekitar kita. Misalnya bersedekah, entah berupa uang, berupa beras, atau berupa tenaga, terserah apapun bentuknya, intinya sedekah dan niatkan untuk orang tuanya. Insya Allah sedekah itu nyampe ke orang tua kita gitu. Ini sekedar sharing kayak gitu, mudah-mudahan ini tidak untuk ria. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Mudah-mudahan siapapun yang menonton video ini tidak berpikir bahwasanya saya saat ini sedang ria. Semoga Allah memberikan hidayah. Di sini saya cuma sharing bahwasanya saya dengan orang tua saya itu berjauhan kayak gitu. Saya Jakarta, orang tua saya di kampung kayak gitu. Saya tidak akan menyebutkan nominalnya, bahwasanya saya sebulan yang lalu melakukan sedekah es krim, tapi dikhususkan buat orang tua saya, tapi bentuknya beras ya gitu. Saya nggak sebutkan berapa nominalnya, saya takut ya, saya benar-benar takut takut jatuhnya ria kayak gitu. Jadi saya tuh sedekah diniatkan untuk orang tua, dan beberapa 1 bulan kemudian saya dapat telepon dari ibu saya. Kebetulan sekarang tanggal berapa ya, tanggal 6 saya di telepon orang tua saya. Dia ya biasalah kalau lagi teleponan sama orang tua tuh pasti kayak lama banget, terus curhat-curhatan ya banyak lah. Bagi saya tuh teleponan terlama itu cuma sama orang tua kayak gitu. Teleponan dan cerita bahwasanya itu ada seseorang yang dapat bantuan, tapi dia tuh nggak mau ngambil, kayak orang putus asa, entah apapun masalahnya. Saya kurang paham apa yang dijelaskan orang tua saya. Senilai apa ya, 1.800.000 berapa, pokoknya intinya ibu saya tuh mendapatkan bagian 900 kayak gitu. Dan yang bikin saya pangling juga kayak gitu, selain orang tua saya dapat keberkahan dari dapat rezeki tak terduganya seperti itu, banyak katanya orang ngasih orang tua saya tuh kayak macam sabun, sangat banyak yang ngasih dia kayak gitu. Terus dia juga cerita bahwasannya kayak gitu di sekitar saya tuh banyak orang meninggal kayak gitu. Saya cuma mengingatkan bahwasannya dia tuh banyak-banyak bersyukur kayak gitu, istilahnya meskipun rezekinya nggak ngerojok kayak gitu, istilahnya nggak ngerojok itu udah nggak deres kayak gitu, tapi istilahnya diberikan kesehatan kayak gitu. Dan yang bikin saya takjubnya itu, orang tua itu orang itu padahal katanya tuh nggak kenal, cuman orang tua itu kerja di situ ikut teman-temannya. Terus ada orang itu nggak kenal juga, istilahnya kayak macam baru ketemu kayak gitu. Dan ibu saya tuh memberanikan diri untuk datang mengambil jatahnya dia kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tuh orang tuh bilang kalau misal didapat uangnya mau dibagi, suruh bagi 2 aja kayak gitu. Ya benar, alhamdulillah ternyata dapat kayak gitu. Di situ tuh saya baru nyadar bahwasanya sedekahnya tuh udah ngefek ke orang tua saya kayak gitu. Yang bikin saya takjub lagi kayak gitu dengan perubahannya dia kayak gitu.
ini bukan saya mau menceritakan orang tua saya pun sendiri juga bilang bahwasanya dia tuh nggak kayak dulu istilahnya tuh kayak macam kalau uang tuh macam ditutupin banget, istilahnya ditahan banget, tapi sekarang tuh kayak macam loss kayak gitu. Lossnya itu kayak berbagi kayak anak yatim, katanya sih berbagi ke anak yatim yang nggak ketemu orang tuanya, dalam artian maksudnya anak yatim kurung tuh dalam artian anak yatim yang ada dalam kandungan tapi ditinggal meninggal sama bapaknya. Itu memang sih kalau kita ngerti itu sangat mustajab banget, dan kita tuh jarang jumpain anak yatim yang seperti itu gitu. Makanya kita tuh beruntung ketika kita dipertemukan dengan anak yatim yang ditinggal dalam keadaan seperti itu. Muliakan banget, manjur, bukan dalam artian ya kita pengen mendapatkan kelipatan dari sedekah kita, bukan, tapi kita istilahnya tuh mulutnya tuh tajam, istilahnya mulutnya dia tuh. Ibuku juga cerita bahwasanya tuh dia punya uang 15.000, 10.000 buat beli beras, 5.000-nya tambah beli apa. Tetapi di sama ibuku karena ketemu anak yatim itu, sama ibu dibagi 10.000, jadi dia tuh cuma megang 5.000 kayak gitu. Tapi anak itu mendoakan langsung di depan ibuku, nanti uang ini langsung diganti sama Allah gitu bilangnya. Istilahnya tuh memang benar, pas suaminya ibu datang kayak gitu, dia tuh langsung dapat 500.000. Maaf ya kalau di sini saya bilang suaminya ibu, karena itu bapak sambung saya, bukan bapak saya. Mohon maaf sebelumnya, jangan sampai ada yang tersinggung dengan perkataan saya seperti itu. Yang tuh saya ngedengarnya banyak juga ya perubahan ibuku, berarti dan saya tuh baru sadar juga sih, sebenarnya saya tuh nggak tahu ngefek atau enggak, saya hanya melakukan aja, hanya berniat semoga dengan saya bersedekah untuk orang tua saya itu Allah memperlancar rezekinya, berikan rezeki yang tak terduga. Hanya itu aja doa saya. Cuman saya ngasihnya juga sama orang nggak bilang seperti itu, cuman niat dalam hati aja, kan hanya Allah yang tahu kayak gitu kan. Ternyata efek kayak gitu. Nah sekarang saya tuh mau sharing sama teman-teman, ayo teman-teman yang merantau di Malaysia, di mana aja, coba niatkan untuk sedekah untuk orang tuanya kayak gitu. Tujuannya apa? Agar orang tuanya yang mungkin lagi sakit diberikan kesehatan, yang lagi kekurangan rezeki diberikan kelimpahan rezeki atau kemudahan rezeki kayak gitu. Coba lakukan aja untuk orang tuanya kayak gitu. Saya senang juga sih ngedengarnya banyak perubahan kayak gitu. Bahkan sempat waktu saya pulang tahun 2018 kemarin, saya kan selalu bilang baca bu subhanallah wa bihamdi subhanallahilazim astaghfir. Oh bukan, saya ajarin ibuku la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ternyata ibuku masih ingat dan katanya dia mengamalkan itu kayak gitu. Ya alhamdulillah tapi saya sudah lupa kapan saya ngajarin itu sama ibuku. Cuman yang ngajarin katanya saya kayak gitu. Intinya tuh dengar orang tua sehat ya, tenanglah kayak gitu meskipun berjauhan kayak gitu. Dengar mendapatkan beberapa kemudahan rezeki, ikut senang kayak gitu. Jadi sekarang saya menjadi pelajaran baru, ilmu baru, bahwasannya menyedekahin atau sedekah untuk orang tua yang masih hidup kayak gitu, itu juga penting dilakukan. Dan untuk teman-teman bisa dilakukan juga, bisa dicontoh, silakan untuk sedekah orang tua, sedekah untuk orang tua kalian kayak gitu.
khususnya yang lagi merantau-merantau yang tidak bisa langsung membantu dengan tangannya, coba bantu dengan sedekah orang tuanya. Ya kalau yang meninggal, kalau saya pribadi sih cuma kayak macam ngirim Al-Fatihah, ngirim sholawat juga, ngirim kayak macam setiap satu lembar Al-Quran itu ya dikhususkan pahalanya untuk orang tua kayak gitu. Tapi kalau untuk ibu saya ya juga Al-Fatihah juga, tapi sambil lalu disedekahin kayak gitu. Hanya itu ya kali mungkin sharing saya. Cuman ini hanya kenapa saya sharing, karena ini istilahnya ilmu dan ini sangat bagus ketika saya share kayak gitu. Dan semoga siapapun yang menonton YouTube saya jangan sampai istilahnya salah paham atau menganggap ini bahwasanya ria kayak gitu. Dan saya ketika mungkin terlintas bahwasanya saya ini ria, saya minta maaf, tidak bermaksud sampai membuat hati dan pikiran kalian itu berpikir atau berpersepsi negatif terhadap saya kayak gitu. Saya minta maaf banget. Ini saya sengaja kenapa saya buat channel YouTube-nya bahwasanya sedekah untuk orang tua itu penting banget kayak gitu. Karena saya tuh merasakan langsung keajaibannya kayak gitu. Saya bersyukur banget ya Allah, senang kayak gitu. Selain dengar kabarnya orang tua, saya juga dengar kabar-kabar tentang keajaibannya kayak gitu. Ya senang lah. Mungkin itu sharing saya untuk hari ini, karena ini juga waktunya udah mau sholat subuh. Jadi saya sudahin dulu. Jangan lupa buat teman-teman sholat subuh, jangan lupa istighfar ya. Jangan lupa juga sholawat, jangan lupa sholat qobliyahnya ya, qobliyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup itu aja kali ya sharingnya tentang sedekah untuk orang tua. Terima kasih sudah nonton channel ini. Untuk teman-teman yang ingin ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan komen di kolom komentar. Dan yang sudah subscribe silahkan ditonton, buat ilmu bisa diterapkan juga. Tapi yang belum subscribe langsung subscribe, like atau share jika merasa video ini bermanfaat bagi orang lain untuk di-sharingkan bahwasanya sedekah untuk orang tua yang masih hidup, apalagi bagi orang-orang yang merantau, itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.